guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau bahas mengenai kasus misteri Tamam Sud atau yang dikenal juga dengan kasus pria Somerton, yang merupakan kasus belum terpecahkan hingga saat ini, di mana seorang pria yang identitasnya tidak dapat diidentifikasi ditemukan meninggal pada 1 Desember 1948 di pantai Somerton, Australia Selatan. Pada 30 November 1948 sekitar pukul 19.00 waktu setempat, sepasang suami istri yakni John Bain Lyons dan istrinya sedang berjalan-jalan di sekitar pantai Somerton, Australia Selatan. Nah, pasangan tersebut melihat seorang pria dengan pakaian rapi sedang bersandar di dinding penahan ombak di pantai Crippled Children's Home. Nah, pakaian yang sangat tidak biasa digunakan pada saat musim panas dan di pantai. Jadi, mereka tuh mengira pria ini sedang mabuk atau tertidur. Hingga kemudian sepasang suami istri ini pun meninggalkan pria ini begitu saja. Nah, sekitar 30 menit atau 1 jam kemudian, pasangan lain juga melihat nih seorang pria duduk bersandar di dinding tersebut. Pasangan itu juga lagi-lagi mengira kalau pria Somerton sedang tertidur, langsung pergi meninggalkan pria tersebut begitu saja. Hingga keesokan harinya pada 1 Desember 1948 sekitar pukul 6.50 pagi, Lyons, seorang pria bersama pasangannya pada 30 November kemarin itu datang lagi nih ke tempat yang dimana ada seorang pria sedang bersandar di tepi pantai Somerton. Nah, itu mau berenang nih bersama teman-temannya, dan lagi-lagi ia melihat pria yang sama yang ia lihat kemarin malam itu masih di posisi yang sama. Nah, Lyons merasa ada yang janggal, lalu mendekati pria tersebut, dan kemudian pria yang ia temui kemarin itu sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kematian pria Somerton ini sangat dianggap janggal karena tidak ditemukan adanya luka luar seperti luka tusuk ataupun peluru hingga memar, dan darah pun tidak ditemukan di tempat kejadian. Nah, 3 jam setelah ditemukan, mayat pria Somerton tersebut dibawa ke Rumah Sakit Royal Adelaide. Kemudian dokter forensik memeriksa waktu kematian pria Somerton tersebut tidak lewat dari pukul 2 pagi. Nah, di dalam kantong saku pria Somerton tersebut ditemukan tiket kereta api ke Pantai Henley, tiket bus ke North Glenelg, permen karet, dan sapu tangan. Nah, semua barang-barang yang ditemukan tersebut masih dalam hal yang wajar dan tidak ada yang mencurigakan dari barang-barang yang ia bawa. Kemudian polisi memeriksa pakaian yang dikenakan pria Somerton tersebut. Ada yang aneh dari pakaian yang dikenakan dia, di mana semua label nama dan label pembuat itu seperti sengaja dipotong. Nah, dari beberapa barang temuan yang ditemukan pada pria Somerton tersebut, banyak orang yang percaya bahwa pria itu merupakan orang Amerika. Tapi hanya sebatas itu, dan identitas pria itu pun tidak bisa diidentifikasi lebih jauh. Karena tidak ada kartu identitas yang ditemukan, bahkan sidik jarinya pun tidak menghasilkan informasi apapun. Tim penyidik menemukan satu secari kertas yang berlipat di saku dari pria Somerton tersebut, tuliskan Tamam Sud yang berarti tamat atau selesai. Diketahui secari kertas itu merupakan bagian dari halaman terakhir buku Rubaiyat Omar Khayyam, karya puisi pada abad ke-12. Menurut laporan ahli patologi forensik, pupil mata pria Somerton itu lebih kecil dan tidak biasa. Hal ini juga dikaitkan dengan obat-obatan tertentu yang bisa menyebabkan kontraksi pada pupil. Nah, hasil forensik ini juga menyatakan adanya darah dalam perut pria tersebut yang menunjukkan kemungkinan adanya racun yang masuk ke dalam tubuhnya. Akan tetapi, tes urin dan darah menunjukkan tidak adanya sisa racun. Nah, seperti kasus yang sama terjadi di Indonesia pada kasus racun cyanida Mirna Salihin juga, kalau kalian perhatiin, dimana ketika diperiksa di lambung itu ditemukan adanya cyanida, tapi waktu diperiksa muntahan, urin, dan hati tidak bisa terdeteksi adanya racun cyanida. Nah, ini pun juga seperti itu.
Kemungkinan juga menurut forensik itu adanya racun mematikan yang dapat dengan cepat terurai di dalam tubuh tanpa meninggalkan jejak, dan kemungkinan juga racun tersebut sudah terurai sebelum otopsi dilakukan. Hingga pada akhirnya kesimpulan kematiannya adalah gagal jantung. Jika dikaitkan, gagal jantung juga kemungkinan besar disebabkan oleh adanya racun. Tapi tidak diketahui apakah racun tersebut diminum olehnya sendiri atau ada orang yang sengaja meracuninya. Ciri fisik pada pria Somerton itu ialah tangannya yang halus dengan kuku rapi yang menunjukkan pria tersebut tidak pernah melakukan pekerjaan yang kasar. Kemudian memiliki bahu yang lebar dan pinggang yang ramping serta kaki yang atletis. Meskipun berusia setengah baya yang diperkirakan berusia 40 tahun. Jari kaki pada pria tersebut lecet seperti ditekan lama oleh sepatu ketat, yang mana hal itu hanya terjadi kepada penari balet saja. Hingga polisi pun kemudian menyebarkan sidik jari dan foto-foto pria Somerton tersebut ke seluruh Australia, Selandia Baru, dan negara-negara berbahasa Inggris lainnya. Tapi tidak ada satupun informasi maupun catatan mengenai pria Somerton tersebut muncul ke permukaan. Nah, identitas mayat yang tak dapat diungkap membuat pihak kepolisian harus bekerja ekstra. Mereka bahkan mengklaim bahwa ini merupakan kasus pertama mereka menemukan mayat tanpa identitas sama sekali. Jenazah pria Somerton kemudian menjalani proses pengawetan dengan pembasaman pada tanggal 10 Desember 1948 guna penyelidikan lebih lanjut. Setelah berita tentang pria Somerton tersebar, tidak lama setelahnya, yakni pada tanggal 14 Januari 1949, polisi menemukan koper coklat tersimpan di dalam loker stasiun kereta Adelaide. Di dalamnya terdapat berbagai barang-barang seperti piyama, tas laundry, sepatu, kaos kaki, sikat gigi, gunting, dasi, alat cukur, pensil, sapu tangan, kancing, penghapus pakaian, hingga beberapa lembar amplop. Nah, dari semua barang yang ditemukan dalam koper tersebut, semua mereknya seperti sengaja dihilangkan, seperti barang-barang yang ditemukan pada mayat pria Somerton tersebut. Tapi ada satu petunjuk nih, pada barang yang ditemukan dalam koper coklat tersebut ialah tertulis nama Tekiani pada dasi dan tas laundry. Nama tersebut tidak memberikan petunjuk apapun. Hingga beberapa bulan kemudian setelah itu, seorang dokter asal Glenelg menyerahkan sebuah buku The Rubaiyat karangan Omar Khayyam yang halaman terakhirnya telah dirobek ke hadapan polisi. Nah, setelah diselidiki, memang benar potongan kertas yang ditemukan dalam saku pria Somerton yang bertuliskan Tamam tersebut berasal dari buku yang diberikan oleh dokter tersebut. Namun dokter itu mengaku bukan pemiliknya, melainkan ia menemukan buku karangan Omar Khayyam tersebut di kursi belakang mobil saat parkir di Jetty Road, Glenelg, sebelum ramai pemberitaan penemuan jenazah di pantai Somerton. Nah, di dalam buku tersebut tertera 2 nomor telepon, di mana nomor telepon yang pertama itu tidak aktif, sedangkan nomor telepon yang kedua aktif dan terhubung ke seorang perawat muda yang tinggal tidak jauh dari pantai Somerton. Nama dari perawat tersebut dikenal dengan nama Jesse, dan nama tersebut merupakan nama samaran karena nama sesungguhnya tidak pernah diungkap kepada publik. Jesse mengaku memiliki buku tersebut, tapi pada tahun 1945 ia memberikannya kepada seorang letnan yang bernama Alfred Boxall yang tinggal di Clifton Garden Hotel. Jadi polisi ini yakin nih pria yang bernama Alfred Boxall tersebut merupakan pria misterius yang ditemukan di pantai Somerton. Namun saat ditunjukkan foto jenazah pria Somerton itu, Jesse mengaku tidak mengenalnya. Di dalam buku itu, selain ditemukan nomor telepon, juga terdapat 4 kode yang ditulis dengan pensil di belakang buku tersebut. Namun, kode tersebut tidak bisa terpecahkan oleh siapapun. Kemudian polisi memiliki Alfred Boxall hingga akhirnya diketahui pria itu bekerja di Randwick Bus Depot. Boxall mengaku bahwa buku itu memang miliknya. Ia menolak dikaitkan dengan kasus pria Somerton. Meskipun banyak percaya bahwa kemungkinan pria itu memiliki hubungan dengan kasus tersebut. Next, banyak sekali nih spekulasi yang bermunculan tentang kematian pria Somerton. Ada teori yang pertama, yaitu pria Somerton itu katanya mengakhiri hidupnya sendiri karena ditolak oleh Justin, ya yang memiliki buku karangan Omar Khayyam tadi. Nah, teori ini muncul bukan tanpa alasan, guys, sebab Justin itu diketahui memiliki seorang anak yang penampilannya begitu mirip dengan pria Somerton. Oke.
Kemudian ada teori lainnya, ialah pria Somerton merupakan seorang mata-mata yang terlalu banyak mengetahui rahasia dan kemudian bunuh diri dengan racun yang sulit untuk dideteksi. Nah, kematian pria Somerton terjadi saat meningkatnya ketegangan internasional setelah dimulainya Perang Dingin. Kemungkinan adanya kepentingan umum pada kasus ini, mulai dari ditemukannya kode rahasia 4 kode tadi di belakang buku karangan Umar Khayyam, kemudian penggunaan racun yang tidak dapat terdeteksi dan ketidakmampuan pihak berwenang untuk mengidentifikasi jenazah pria Somerton. Pada tanggal 14 Juni 1949, jenazah pria Somerton akhirnya dimakamkan di Adelaide West Terrace Cemetery yang masih menyisakan misteri hingga saat ini. Itulah perjalanan kasus pria Somerton. Kalau menurut aku, pendapat aku mengenai kasus ini agak complicated. Padahal di sini ada apa ya? Ada dua pihak, yaitu Justin dan Albert Boxall, yang menurut aku masih sus banget. Kenapa tidak diselidiki lebih lanjut? Why? Justin ini bahkan tidak mau diungkapkan namanya ke publik. Why? Dan si Albert Boxall tuh menurut aku masih memiliki kedugaan kuat nih, dia terlibat Girls Play. Mungkin karena waktu itu juga mungkin alat-alat belum canggih ya, jadi sulit untuk terungkap ya. Oke, sekian aja sih pendapat aku mengenai kasus ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye bye.